Mereka, yakni ketika dalam keadaan susah, mereka berdoa kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Mereka berbuat syirik ketika sedang lapang saja. Tapi kata Syekh, di zaman kita lebih parah syiriknya. Mau senang atau tidak, sedang lapang atau tidak, sedang terhimpit atau tidak, syirik terus. Mereka enggak. Syiriknya ketika lapang aja. Tapi ketika sedang ada himpitan, mereka mengesahkan Allah dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Qawaidil Arba' karya Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu kaidah yang keempat. Dan insyaallah jika waktu cukup, tentunya ini adalah pertemuan terakhir untuk kitab ini, dan dengannya mudah-mudahan insyaallah kita tahu kaidah-kaidah bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tauhid, dan di saat yang sama kita tahu musuh atau lawan dari tauhid tersebut, yaitu syirik. Sebelum masuk pada kaidah yang keempat ini, saya ingin rekap sedikit 3 kaidah yang sebelumnya. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki atau sudah mendapatkan terjemahannya, ada di halaman 37. Kaidah yang pertama, perhatikan. Al-qaidatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Wa dalilu qawluhu ta'ala qul ma yarzuqukum minas sama'i wal ardi
amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kaidah yang pertama, kamu harus mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengatur. Kamu harus mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta dan pengatur. Namun pengakuan ini belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena berarti itu hanya mentauhidkan Allah, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah. Jadi kalau misalnya kita kaum muslimin hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah, kita sama-sama orang kafir. Karena mereka juga mengakui itu. Jadi kita harus tahu kaidah pertama ini, bahwasanya orang-orang kafir yang Nabi Muhammad SAW perangi kala itu mengakui Allah dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberi rizki dan lain sebagainya. Mereka mengakui itu. Tapi dengan pengakuan mereka seperti itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyahnya tidak mereka lakukan. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan hamba, dalam perbuatan kita, mereka tidak lakukan. Disitulah salahnya. Itulah kenapa kemudian tauhid harus dibagi. Karena jika tidak, orang musyrik pun mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah. Mereka mengakui yakni perbuatan Allah, mereka mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, tapi dalam perbuatan hamba mereka salah. Makanya tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Ini kaidah yang pertama. Itulah kenapa kemudian pentingnya ada pembagian tauhid. Karena jika tidak ketahuan kemudian siapa yang beriman kepada siapa yang muslim, siapa yang kafir. Karena jika yang dimaksudkan dengan bertauhid hanya mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, orang kafir pun mengesahkan Allah. Musyrikin zaman Nabi Muhammad pun mengesahkan Allah. Mereka mengakui Allah Maha Pencipta, pengatur segala urusan, menghidupkan, mematikan dan sebagainya. Mereka mengakui. Tapi pengakuan mereka tersebut tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Tidak mempersembahkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu amal hati, lisan ataupun anggota badan. Berharap, takut dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini dalilnya bahwasanya kaum musyrikin yang Nabi Muhammad perangi kala itu mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Mereka mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah saja, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah saja. Tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam karena tidak mengesahkan Allah pada tauhid uluhiyahnya. Mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba, mempersembahkan semua amal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ salahnya mereka. Ini kaidah yang pertama. Kemudian di halaman 43, al-qaidatu tsaniyah, annahum yaqulun
ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Fadalilul qurbah qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Kaidah yang kedua di antara total 4 yang kita akan bahas, masih bahasan rekap, bahwasanya mereka mengatakan, orang-orang kafir kala itu, tidaklah kami berdoa kepada mereka Tuhan-Tuhan atau sesembahan yang mereka sembah. Tidaklah kami berdoa kepada mereka, atau bisa jadi yang mereka sembah ini adalah nabi, rasul, orang saleh, wali atau malaikat. Tidaklah kami berdoa kepada mereka dan tidaklah kami menghadapkan wajah kepada mereka itu kecuali untuk mendekatkan diri dan mencari syafaat. Adapun dalilnya adalah dalil tentang al-qurbah atau mendekatkan diri yang diucapkan oleh mereka tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuki orang-orang pendusta dan sangat ingkar. Artinya pemirsa, yang dikatakan oleh sebagian orang di zaman kita sekarang ini persis seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, bahwasanya mereka tidak menyembah orang-orang soleh tersebut ketika mereka memanjatkan doa kepada orang-orang soleh tersebut. Tapi agar mereka kemudian mendekatkan para penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Jadi perkataan orang-orang yang menyembah orang-orang yang saleh di zaman kita sekarang ketika dia memanjatkan doa kepadanya, ketika kita katakan itu adalah perbuatan kesyirikan, mereka mengatakan kami tidak menyembah orang-orang saleh ini, kecuali agar kemudian mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Persis seperti perkataan orang-orang kafir Quraisy. Maka apapun dan siapapun yang kepadanya kemudian kita persembahkan doa, walaupun alasannya adalah agar mendapatkan syafaat mereka, agar kemudian mereka mendekatkan kita kepada Allah lebih dekat lagi, syirik. Apalagi berkaitan dengan syafaat. Kita sudah bahas ini sampai 3 pertemuan mudah-mudahan saya tidak salah. Bahwasanya di antara persyaratan syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk orang yang akan memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Pemberi syafaat itu seperti nabi, rasul, malaikat, orang saleh atau siapapun. Tapi tidaklah mereka bisa memberikan syafaatnya, pertolongannya kepada orang-orang yang memang mereka ingin tolong, kecuali Allah kabulkan, kecuali Allah izinkan, Allah sang pengabul. Allah mengabulkan mereka untuk memberikan syafaat. Nah, syarat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala harus meridhai kepada siapa mereka tersebut memberikan syafaatnya. Dan itu harus kepada orang yang mengesahkan Allah, harus ahli tauhid. Bagaimana kemudian seorang mengharapkan syafaat dari nabi, dari rasul, dari malaikat, dari orang saleh, dari wali, andanya ketika di dunia berbuat syirik, Anda tidak memenuhi persyaratan yang kedua. Karena Anda tidak Allah ridhoi karena Anda berbuat syirik, bagaimana akan diberikan kepada Anda syafaat? Bisa jadi si pemberi syafaat Allah izinkan, tapi kemudian kepada siapa diberikan? Kita, dan kitanya ini berbuat syirik yang nggak masuk kategori, tidak memenuhi persyaratan.
Pemberi syafaat dapat izin dari Allah untuk memberikan syafaatnya, dan kepada siapa itu diberikan harus orang yang Allah ridhai, dan dia harus orang yang bertauhid, mengesahkan Allah. Lah, ketika kita di dunia kita berbuat syirik kepada Allah, bagaimana kita akan mendapatkan syafaat? Malah buntung kita. Ketika kita memanjatkan doa kepada mereka, mengharapkan bahwasanya mereka nanti memberikan kita syafaat, kitanya tidak memenuhi persyaratan jadinya, karena kita telah berbuat syirik. Wallahu a'lam bishawab. Pahami. Jadi mau bagaimanapun prakteknya orang di zaman kita sekarang ini, maka alasannya biasanya sama. Sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang kafir Quraisy kala itu. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali kami mengharapkan mereka mendekatkan kami kepada Allah lebih dekat lagi, atau mereka memberikan kami syafaat. Persis. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kaidah yang ketiga ada di halaman 53 pemirsa. Wal qaidatu tsalitsah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul al-anbiya was salihin wa minhum man ya'budul ashjar wal ahjar. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Kaidah yang ketiga. Rekap. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah manusia yang beraneka ragam bentuk peribadatannya. Ada di antara mereka yang menyembah malaikat, menyembah para nabi dan orang-orang saleh, menyembah bebatuan dan pepohonan, dan ada pula di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan mereka. Jadi mau apapun atau siapapun yang disembah oleh orang, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membeda-bedakannya. Nabi Muhammad perangi semuanya, artinya sama saja. Sekalipun yang Anda sembah adalah Nabi, sekalipun yang Anda sembah adalah Rasul, sekalipun yang Anda sembah adalah orang saleh atau malaikat, maka Anda berbuat syirik. Karena di antara mereka mengatakan, yang kami panjatkan kepadanya doa kami ini adalah Nabi, bukan pohon, bukan batu. Nabi ini, Rasul, malaikat, sama aja. Karena Anda telah memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik. Dan Nabi Muhammad perangi semuanya, dan Nabi Muhammad tidak beda-bedakan. Makanya kalau kita faham kaedah-kaedahnya, mau bagaimanapun praktek yang ada di masyarakat, kita tahu itu salah. Mau apapun alasannya kita tahu itu salah, karena kita faham kaedahnya. Itulah kenapa kita mempelajari kaedahnya, agar ketika berbagai macam bentuk peribadatan bermacam-macam yang dilakukan oleh orang-orang, maka ketika kaedahnya sama aja, hukumnya sama aja. Apapun dan siapapun yang mati atau yang berakal, yang kepadanya Anda persembahkan ibadah Anda, di antaranya doa, Anda berbuat syirik. Sekalipun dia nabi, sekalipun dia malaikat, Anda berbuat syirik. Nabi Muhammad tidak pernah membeda-bedakan. Ketika ada orang menyembah berhala, syirik. Ketika ada orang yang menyembah nabi, nggak apa-apa. Oh enggak, sama aja semuanya. Dan di pertemuan terakhir kita hanya sebutkan bagaimana Nabi Muhammad mengutus para sahabatnya untuk menghancurkan patung-patung itu kan. Dan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Gimana kemudian bisa nolong orang lain? Sesoleh-solehnya orang yang sudah meninggal, dia lebih butuh untuk didoakan. Untuk didoakan ampunan untuknya, bukan diminta-mintai. Kita sebutkan di pertemuan terakhir bagaimana Nabi Muhammad perintahkan para sahabatnya untuk mintakan ampun untuk sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu yang meninggal syahid di medan perang. Nabi Muhammad nyuruh para sahabatnya doakan saudara kalian atau Zaid. Mati syahid loh.
Ya. Sesoleh apapun orang dia lebih butuh untuk didoakan, bukan diminta-mintai. Apalagi misalnya, yakni orangnya, yakni hanya diklaim dia orang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah singkat yakni rekap dari 3 kaidah sebelumnya. Berikut bahasan yang baru dan mungkin ini pertemuan yang terakhir dan cukup waktunya berkaitan dengan yakni kaidah yang keempat atau kaidah yang terakhir. Oke. Perhatikan halaman 88. Kaidah yang keempat, yang terakhir dari bahasan kitab ini. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Li'anna al-awwalina yusyrikuna fil rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah wa yakhlisuna fi syiddah. Wa musyriku zamanina syirkuhum daiman fil rakha'i wasyiddah. Wa dalilu qawluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlishina lahu ad-din. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Yang artinya adalah kaidah yang keempat, bahwa kaum musyrikin pada zaman kita ini lebih dahsyat dan lebih kental kesyirikannya daripada kaum musyrikin pada zaman dahulu. Oh, parah ya. Sebab kaum musyrikin dahulu hanya berbuat syirik ketika dalam keadaan lapang dan mengikhlaskan ibadah di kala sempit. Adapun kaum musyrikin pada zaman kita, kesyirikan mereka terus-menerus, baik ketika dalam keadaan lapang maupun sempit, syirik terus. Musyrikin zaman dulu syiriknya ketika lapang, tapi ketika sempit, ketika sedang susah, mereka merujuk kepada Allah. Musyrikin di zaman kita, kenapa kata beliau lebih dahsyat, lebih parah kesyirikannya, lebih kental kesyirikannya ketika yakni lapang pun, ketika yakni mereka berbuat syirik di semua momen. Ketika lapang dan tidak, ketika senang dan tidak, syirik terus. Jadi lebih parah. Orang musyrikin mereka berbuat syiriknya ketika lapang. Tapi kalau sudah lagi kepepet, mereka beribadah kepada Allah. Di zaman kita kata beliau, tidak. Sedang lapang atau tidak, sedang senang atau tidak, sedang terhimpit atau tidak, syirik terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih dahsyat sesatnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di laut, lagi terhimpit, lagi susah, lagi menakutkan, ombak besar, mungkin akan tenggelam, mungkin akan hancur kapal, tenggelam. Mereka berdoa kepada Allah. Lagi susah, mereka berdoa kepada Allah. Tapi begitu selamat, lagi lapang, lagi senang, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman kita kata Syekh, lagi senang dan tidak, lagi lapang dan tidak, syirik terus. Bahkan ketika lagi susah, makin syirik lagi orang-orang kita. Kita akan sebutkan keterangan Syekh Saleh Fauzan. Perhatikan. Al-qaidatur rabi'ah wa hiya al-akhirah. Kaidah yang keempat dan ini kaidah yang terakhir. Anna musyriki zamanina a'zamu syirkan minal awwalin alladzina bu'itsa ilaihim Rasulullah.
bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita itu lebih besar kesyirikannya, lebih dahsyat kesyirikannya, lebih kental kesyirikannya, lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang-orang terdahulu yang kepada mereka diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka kala itu berbuat syirik ketika mereka lapang saja. Ketika mereka sedang terhimpit, sedang susah, maka mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita pas sedang susah, syiriknya makin kuat. Ketika lapang syirik, bahkan mungkin makin kuat keyakinannya akan kesyirikannya. Saya lapang ini, saya bahagia ini, saya sukses ini, ya karena saya berdoa kepada Syekh Fulan itu. Begitu susah, makin syirik. Wassababu fi dzalika wadihun. Kata Syekh, dan sebab dalam perkara tersebut jelas. Kenapa kesyirikan di zaman kita itu lebih parah dibandingkan di zaman Nabi Muhammad SAW? Anna Allah Jalla wa Ala akhbara anna al-musyrikin al-awwalina yukhlisuna lillahi idha ishtadda bihimul amru. فلا يدعون غير الله لعلمهم أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وفي الآية الأخرى وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَالِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ يعني مخلصين له الدعاء وقال تعالى فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وفي الآية الأخرى فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ فَالْأَوَّلُونَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ يدعون الأصنام والأحجار والأشجار أما إذا وقعوا في شدة وأشرفوا على الهلاك فإنهم لا يدعون صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا أي مخلوق وإنما يدعون الله وحده سبحانه وتعالى فإذا كان لا يخلص من الشدائد إلا الله جل وعلا فكيف يدعى غيره في الرخاء. Dan sebab pada perkara tersebut, yaitu kesyirikan di zaman kita sekarang lebih parah dibandingkan di zaman Nabi Muhammad, itu jelas. Kata Syekh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW, yukhlisuna lillahi idza ishtadda bihimul amr. Mereka mengikhlaskan amal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sedang kesusahan. Fala yad'una ghairallah. Maka mereka tidak berdoa kepada selain Allah ketika mereka sedang susah. Li'ilmihim annahu la yunqidhu minasyada'idi illallah. Karena mereka tahu tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka, mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka kecuali Allah. Mereka tahu itu. Di antaranya disebutkan di sini beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan akan bahwasanya mereka mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sedang susah, ketika mereka sedang terhimpit. Karena mereka tahu bahwasanya yang bisa mengeluarkan mereka dari masalah ini, dari kesusahan ini, dari himpitan ini hanya Allah, bukan yang lain. Pertama, surah Al-Isra 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massakumud dhurru dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura." Yang artinya adalah, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan,
kamu berpaling dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih. Ini contoh bahwasanya ketika sedang kesusahan, ketika ada himpitan, ada ketakutan, sedang di lautan, yang mereka seru kepadanya, yang mereka berdoa kepadanya, yang mereka yakini bahwasanya hanya Dia yang bisa menyelamatkan mereka dari himpitan ini, kesusahan ini, Allah, maka mereka berdoa kepada Allah. Tapi ketika mereka selamat, mereka sampai ke daratan, sedang senang, sedang lapang, tidak ada himpitan, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman di antara jalib bahwasanya orang-orang kafir Quraisy kala itu, musyrikin kala itu, mereka mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah ketika sedang susah. Tidak ada mereka berdoa kepada selain Allah, karena mereka tahu yang bisa mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka hanya Allah. Surah Luqman 32, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ghasyiyahum mawjun kadzulali ja'awallaha mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, diterpa ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Lagi terhimpit, lagi susah, lagi takut, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Dihempas ombak yang tingginya kayak gunung. Gimana seseorang tidak takut? Dihempas ombak setinggi gunung, gimana seorang tidak takut? Disebutkan para nelayan saja, jika kemudian mereka mendapati di malam tertentu ketika mereka mancing, kemudian paus lewat, gemeter mereka, takut mereka. Ya, lagi mancing ikan-ikan kecil, ikan raksasa lewat, takut. Anda nih kalau misalnya pakai bahasa Banjar pakai jukung gitu ya, jukung itu yang tanpa mesin. Kalau pakai mesin kelotok kecil, begitu Anda lewat, taunya kapal gede, kapal pesiar lewat, itu kaget kita pasti, dan gede banget. Dan yang sedang kita bicarakan ombak setinggi gunung, gimana Anda nggak takut? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyuruh Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, lagi takut, lagi terhimpit, lagi susah, mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Ini orang musyrik waktu itu. Lagi susah, mereka merujuk kepada Allah. Kalau kita lagi susah, makin syirik. Ini kurang nih sajiannya nih. Ini kurang nih, kurang banyak kuburan yang kita datangi nih. Macem-macem ya. Kemudian yakni ayat yang lain, surah Luqman 32. Tadi Luqman juga ya. Dua-duanya di surah Luqman, sorry. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Lanjutan dari ayat tadi. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Al-musyahidun al-kiram, ini orang musyrikin zaman dahulu. Mereka berbuat syirik kepada Allah ketika susah saja. Mereka, yakni ketika dalam keadaan susah, mereka berdoa kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Mereka berbuat syirik ketika sedang lapang saja. Tapi kata Syekh, di zaman kita lebih parah syiriknya. Mau senang atau tidak, sedang lapang atau tidak, sedang terhimpit atau tidak, syirik terus. Mereka enggak. Syiriknya ketika lapang aja. Tapi ketika sedang ada himpitan, mereka mengesahkan Allah dengan berdoa. Dalam ayat yang lain, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut 65, bahasan kita. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berbuat syirik ketika lapang, ketika bahagia. Tapi ketika sedang ada masalah, sedang terhimpit, sedang ada kesusahan, mereka mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah, karena mereka tahu tidak ada yang bisa selamatkan mereka dari masalah itu kecuali Allah. Itu orang musyrik di zaman dulu. Kita lebih parah. Wallahu a'lam bishawab. Syekh melanjutkan, kata beliau, fal awwaluna yusyrikuna fir raha, maka orang-orang terdahulu, maksudnya di zaman Nabi Muhammad, orang-orang yang diutus pada mereka Nabi Muhammad, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika lapang. Yad'una al-asnama wal ahjara wal ashjar, mereka berdoa kepada patung-patung, bebatuan dan juga pepohonan. Amma idza waqa'u fi shiddah wa ashrafu 'ala al-halak fa innahum la yad'una sanaman wala syajaran wala hajaran wala ayya makhluqin. Sedangkan jika mereka sedang menghadapi satu masalah dan mereka tahu mereka akan binasa, maka sesungguhnya mereka tidak berdoa kepada patung, kepada pohon, kepada batu, kepada makhluk apapun. Mereka tidak berdoa kepadanya, karena mereka tahu mereka sedang menghadapi masalah dan ini akan membinasakan mereka. Mereka lakukan sebaliknya. Wa innama yad'una Allah wahdah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi mereka kala itu ketika sedang susah, tahu mereka dalam kesusahan ini mereka akan binasa, mereka tidak berdoa kepada semua makhluk yang mereka sembah ketika mereka doa kepadanya ketika mereka sedang lapang. Mereka berdoa kepada Allah satu-satunya subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana la yukhallisu min asy-syada'idi illa Allah, fa kaifa yud'a ghairuhu fir raha? Maka apabila tidak ada yang bisa mengeluarkan siapapun di antara kita dari masalah yang sedang kita hadapi kecuali Allah ketika sedang susah, maka bagaimana mungkin kemudian doa itu dipanjatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika kita lapang? Ya, wallahu a'lam bishawab. Inilah sebab yang jelas, kata Syekh, kenapa kesyirikan di zaman kita itu lebih dahsyat. Karena kita na'udzubillah berbuat syirik di semua momen. Sedangkan orang-orang musyrikin waktu itu berbuat syirik ketika sedang susah saja. Kita ketika senang syirik sama kayak mereka. Kita ketika susah lebih syirik. Padahal orang-orang musyrikin waktu itu ketika susah, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih parah, itulah perbandingannya. Amma musyriku hadha zaman, yani al-mutaakhirin, alladzina hadatha fihim asyirku fi min hadhihi al-ummah al-muhammadiyah, fa inna syirkahum daimun fi ar-rakha'i wasyiddah, la yukhlisuna lillahi wala fi halati syiddah, bal kullama ishtadda bihim al-amru ishtadda syirkuhum wa nida'uhum lil Hasan wal Husain wa Abdul Qadir al-Jilani wa Rifa'i wa ghairi dhalik. Hadha syai'un ma'ruf wa yudhkaru anhum al-ajaibu fil bihar annahum idha ishtadda bihim al-amru saru yahtifuna bi asma'il awliya'i was salihin wa yastaghithuna bihim min dunillahi azza wa jalla li'anna du'at al-batili wad dhalali yaquluna lahum nahnu nunqidhuhum min al-bihar fa idza asabakum syai'un ihtifu bi asma'ina wa nahnu nunqidhukum. Wah, parah banget ini. Perhatikan pemirsa. Jika pada bagian pertama Syekh menyebutkan sebab yang jelas kenapa syirik kita lebih dahsyat dibandingkan orang-orang terdahulu di mana diutus pada mereka Nabi Muhammad SAW, yaitu musyrikin Arab kali itu, bahwasanya mereka ketika sedang menghadapi masalah mereka mengesahkan Allah
Mereka tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Karena mereka tahu hanya Allah yang bisa selamatkan mereka dari masalah ini. Dan kita sebutkan tadi beberapa ayat. Yaitu apabila mereka menghadapi satu masalah dan mereka tahu mereka akan binasa, mereka tidak berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka kemarin-kemarin ketika mereka sedang tidak ada masalah. Kata Syekh, sedangkan musyrikin zaman ini atau zaman kita ini, lebih tepatnya orang-orang yang terakhir, alladzina hadal fi musyrik, di mana pada mereka terjadi kesyirikan, min hadhil ummah al-Muhammadiyah, di umat Nabi Muhammad ini. Fa inna syirkahum daimun fir rakha'i wasyiddah. Maka sesungguhnya kesyirikan mereka itu selalu daimun, berkesinambungan di semua momen, semua keadaan. Sesungguhnya kesyirikan mereka dalam keadaan lapang dan dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia dan dalam keadaan sedih. Syirik terus. Kesyirikan yang terjadi di umat Nabi Muhammad, khususnya di al-mutaakhirin, orang-orang yang datang belakangan, ya kita ini, lebih parah syiriknya. Kenapa? Karena berbuat syiriknya di semua keadaan. Sedang bahagia ya syirik, sedang susah lebih syirik lagi, kata beliau. La yukhlisuna lillahi wala fi halati syiddah. Mereka tidak mengikhlaskan doa mereka kepada Allah ketika dalam keadaan kesusahan, kayak orang-orang musyrikin waktu itu. Ketika susah mereka berdoa hanya kepada Allah karena mereka tahu tidak ada yang bisa mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka kecuali Allah. Musyrikin zaman kita, mereka tidak mengikhlaskan doa mereka. Mereka tidak mempersembahkan doa mereka kepada Allah ketika sedang menghadapi masalah. Bal kullama ishtadda bihimul amr ishtadda syirkuhum. Bahkan ketika masalah itu makin besar, himpitan itu makin besar, makin keras, maka makin dahsyat kesyirikan mereka kepada Allah. Harusnya kan makin ikhlas kepada Allah berdoa ya. Enggak. Semakin masalahnya semakin membesar, syiriknya makin tinggi, makin dalam, terjerumusnya makin dalam. Musyrikin zaman kita tuh. Wanida'uhum, dan yakni panggilan mereka. Artinya ketika ada masalah, kesyirikannya bertambah. Seruan mereka itu kepada ya Hasan, ya Husain, bukan kepada Allah. Makin menghadapi masalah, makin syirik. Dan ini masih terjadi banyak di kalangan kaum muslimin, khususnya ibu-ibu yang mau melahirkan. Proses persalinan, di mana ketika seorang itu, bahasa Jawanya itu ngeden, bahasa Banjarnya mahajan, ketika ingin melahirkan itu, kan itu lagi susah. Anda lagi sedang dalam himpitan, lagi susah, lagi ada masalah. Harusnya Anda memohon kepada Allah, enggak, makin syirik. Memohon berdoa kepada yakni orang-orang saleh yang sudah meninggal. Yang mereka ketika hidup saja tidak membantu persalinan Anda. Kepada mereka Anda berdoa. Di mana saya tahu ini? Langsung dari bibi saya. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau sudah meninggal. Tapi beliau yang bercerita langsung bagaimana beliau menghadapi begitu banyak wanita di zaman kita sekarang ini. Lebih tepatnya tentunya awal tahun 2000-an waktu itu beliau cerita. Yang kayak gini masih banyak, Rul, katanya. Ya Cil, berarti ini kesempatan untuk berdakwah. Sudah, Rul, saya sudah sampaikan, Bu. Memohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Apa jawabannya? Sama aja, sambil ngeden. Anda sedang menghadapi kesusahan, Anda sangat mungkin binasa dalam kesusahan tersebut. Harusnya doa Anda panjatkan kepada Allah, makin syirik. Seruan mereka memanggil Hasan dan Husain, memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani, memanggil Ar-Rifai dan yang lainnya. Siapa-siapa gitu. Mereka panggil semua. Mereka berdoa kepadanya. Mereka menyuruh kepadanya. Minta tolong. Subhanallah. Lebih parah daripada orang musyrik zaman Nabi Muhammad. Ini jadi kaedah nih sama Syekh. Hadza syai'un ma'ruf. Ini perkara yang ma'ruf, diketahui. Ya tadi saya ceritakan. Di zaman kita terjadi, di kota kita terjadi, di sekitar kita ada. Makanya pemirsa, siapapun di antara Anda, ketika istri Anda melahirkan, Anda ada di ruangan kalau bisa.
Biar Anda tahu gimana akidahnya, gimana keyakinannya, gimana tauhidnya ketika dia sedang menghadapi masalah. Karena bisa jadi di hadapan Anda dia baik, tapi ketika mau melahirkan, syirik dia. Nah, ikut ibunya kayak gitu, neneknya kayak gitu. Anda harus di ruangan. Biar tahu bagaimana istri Anda menghadapi masalah ketika sedang terhimpit, ketika sedang menghadapi masalah begitu besar, yang sangat mungkin membinasakan dia, akidahnya gimana? Menyeru kepada Allah kah? Ya Allah mudahkan ya Allah. Atau berzikirkah? Minta kemudahan dari Allah. Atau malah manggil nama-nama ini. Ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, ya Guru Anu, ya Guru Anu. Mau melahirkan antara hidup dan mati, syirik juga. Ya bapak-bapak ya, istri Anda mau melahirkan, Anda ada di ruangan. Wa yuzkaru anhumul ajaib fil bihar. Dan disebutkan tentang mereka hal-hal yang ajaib berkaitan dengan kasus yang terjadi di lautan. Di antaranya, annahum idza ishtadda bihimul amru, bahwasanya ketika mereka sedang menghadapi kesusahan di laut, saru yahtifuna bi asma'il awliya'i was salihin. Maka akhirnya mereka ini sedang di lautan nih, entah mancing, entah apa gitu ya, atau mereka nelayan gitu ya. Ombak besar, badai, macam mengerikan pokoknya, kondisinya kala itu. Mereka sedang menghadapi kesusahan dan mereka tahu ini mungkin akan membinasakan. Kapal kebalik kah? Dan lain sebagainya. Daratan sangat jauh kah? Bisa mencapainya dengan renang misalnya. Saru yahtifuna bi asma'il awliya was salihin. Maka mereka menyeru, memanggil dengan menyebut nama-nama orang saleh, nama-nama para wali. Lagi sedang menghadapi kesusahan di lautan. Ombak lagi besar. Lagi susah. Dan Anda tahu mungkin Anda akan menghadapi kematian. Kenapa? Mengerikan. Malah syirik. Berdoa, memanjatkan doa dengan menyebutkan nama-nama para wali, orang-orang saleh. Ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan, ya Anu, ya Anu. Wa yastaghithuna bihi min dunillah, dan mereka minta tolong kepada mereka, orang-orang saleh dan para wali tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Lagi susah, syirik pula. Ini yang lebih parah. Orang musyrik zaman itu lagi susah, mereka bertauhid. Pas lagi lapang mereka baru syirik. Kita lapang syirik susah, apalagi makin syirik. Li'anna du'atal batil wad dhalal yaquluna lahum. Karena para penyuruh kebatilan dan kesesatan di antara mereka, ini dai-nya nih. Makanya kita pelajari di Intisari Akidah bagaimana kaidah dan landasan para juru dakwah. Kenapa akidahnya harus benar? Manhajnya harus benar. Amalnya harus benar. Baru Anda menyeru. Nih, orang-orang ini, para nelayan ini, kenapa mereka berkesyirikan? Karena yang menyuruh mereka, yang mendakwahi mereka, itu dai-dai kebatilan dan kesesatan. Mereka mengatakan, nahnu nunqidhukum minal bihar. Kami selamatkan kalian dari lautan. Fa idza asabakum syai'un ihtifu bi asma'ina wa nahnu nunqidhukum. Maka apabila menimpa kalian sesuatu kesusahan, hubungi kami, sebut nama kami. Kami akan selamatkan kalian. Ini dai-nya ngomong kayak gitu, penyerunya ngomong kayak gitu. Makanya mereka ketika menghadapi masalah, mereka sebutkan nama-nama orang saleh tadi. Kenapa? Dai-nya nyuruh kayak gitu. Kalian kalau misalnya sedang di lautan lagi ada masalah, sebut nama Syekh Fulan, sebut nama orang saleh Fulan. Dai-nya yang ngajarin kayak gitu gimana? Dai-nya yang ngajarkan berbuat syirik, gimana dong? Tapi bukan berarti kemudian ketika mereka berbuat syirik ini kemudian mereka lepas dari tanggung jawab. Kami taunya kayak gitu. Enggak, Anda harus nuntut ilmu dong. Anda harus nuntut ilmu. Apalagi di zaman kita sekarang. Di laut aja ada sinyal.
Artinya di zaman kita sekarang ini, alasan kemudian tidak ada yang menyampaikan kepada Anda kebenaran, debatable lah, ya. Mungkin di titik tertentu di muka bumi ini mungkin belum sampai sinyal. Kalau betul-betul belum sampai kepada mereka Islam, oke. Mereka punya alasan di hadapan Allah karena nggak tahu. Lah sekarang di Indonesia ini betul 4G belum menyeluruh, tapi kan 3G ada. Berarti sinyal masuk kepada Anda sebenarnya. Saya nanya orang Telkomsel soalnya, ya. Di sebagian tempat itu masih 3G, 4G belum masuk. Itulah kenapa kemudian 5G mungkin tidak akan masuk di 1 atau 2 tahun ke depan. Kita masih ada 3G kok. Tapi kan Anda berarti bisa akses ilmu itu. Anda bisa tuntut ilmu itu. Anda bisa belajar ilmu itu. Mau dimanapun Anda di belahan Indonesia ini. Gak bisa kemudian hanya menyalahkan, dai-nya sih ngomong kayak gitu, dia yang enggak. Anda harus tuntut ilmu, Anda harus paham. Kami menyelamatkan kalian dari lautan. Maka jika kalian mendapatkan masalah, sebut nama-nama kami. Dan kami akan menyelamatkan kalian. Dai ngomong kayak gini, gimana orang yang gak sesat? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, kama yura hadha an masyayikh turki sufiyah. Waqra'u in syi'tum tabaqat asy-Sya'rani. ففيها ما تقشعر منه الجلود مما يسميه كرامات الأولياء وأنهم ينقذون من البحار وأنه يمد يده إلى البحر ويحمل المركب كله ويخرجه إلى البر ولا تتندى أكمامه إلى غير ذلك من ترهاتهم وخرافاتهم فشركهم دائم في الرخاء والشدة فهم أغلط من المشركين الأولين. Sebagaimana juga diriwayatkan dari para syekh-syekh, lebih tepatnya tarekat-tarekat sufi. Bacalah kata beliau, jika kalian ingin, Tabaqat Asy-Sya'rani, satu kitab tentunya. Maka di dalamnya disebutkan perkara-perkara yang membuat kemudian bulu kuduk itu merinding. Saking aneh-anehnya mungkinnya. Dalam bahasan-bahasan yang disebutkan di dalamnya dengan istilah karomat para wali. Dan mereka menyebutkan bahwasanya mereka bisa menyelamatkan orang-orang tersebut dari lautan. Mereka bisa kemudian menyelamatkan mereka dari lautan, membawa mereka dan kemudian kapal mereka, mengeluarkan mereka dari lautan yang sedang ada masalah ke daratan tanpa kemudian lengan pakaian mereka basah pun tidak. Mantap gak? Lagi ada masalah nih para nelayan nih. Ombak besar, mengerikan, badai menyeru mereka ini. Sebutkan nama-nama orang saleh fulan, ya syekh fulan, ya syekh anu. Niscaya mereka akan datang menolong, mengeluarkan semua nelayan tersebut dengan sak kapal-kapalnya mereka angkat selamat sampai ke daratan. Pakaiannya pun basah pun tidak. Mantapnya luar biasa. Nah, disebutkan kata syekh. Dan yang selain itu dari cerita-cerita dan dusta-dusta yang mereka sampaikan, maka syirik mereka itu berkelanjutan. Maka syirik mereka itu di semua keadaan, dalam keadaan senang ataupun tidak. Maka syirik mereka lebih parah, lebih dahsyat dibandingkan syiriknya orang-orang zaman dahulu yang kepada mereka diutus Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Macam-macam ya kalau sudah ngomong hal-hal seperti ini udah aneh-aneh ceritanya. Dan lebih aneh lagi, Pit, ada yang percaya, Pit. Bingung juga kita. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut bagian yang terakhir biar pas ini ya. Wa aidan kama qala Syekh fi Kashfi Syubhat. Dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab yang lain Kashfi Syubhat. Bisa nih kapan-kapan kita bahas juga kitab ini. Apakah lanjutan dari sini atau enggak kita enggak tahu. Min wajhin akhar, dari sisi yang lain beliau menyebutkan annal awwalina ya'buduna unasan salihin wal minal malaika wal anbiya wal awliya amma haula
faya'buduna unasan min afjarin nas wa hum ya'tarifuna bidzalik. Falladzina yusammunahum al-aqtab wal aghwath la yusallun wa la yasumun wa la yatanazzahuna 'ani zinati wal liwati wal fahisha li'annahum bizamihim laysa 'alaihim takalif falaysa 'alaihim haramun wala halal innama hadza lil 'awami faqat. Wah, benar juga ya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Kasyfus Syubhat, dari sisi pandangan yang lain. Sisi pandang yang lain begitu parahnya kesyirikan di zaman kita ini maksudnya. Kan yang kita bahas ini, bahwasanya kenapa syirik di zaman kita ini lebih parah dibandingkan zaman dahulu Nabi Muhammad diutus. Karena mereka kala itu ketika sedang menghadapi masalah, mereka berdoa kepada Allah. Mereka tidak berdoa kepada selain Allah. Mereka berbuat syirik ketika lapang. Parahnya zaman kita, mau lapang mau tidak, syirik. Lapang syirik, sempit lebih syirik. Nah, ini sisi yang lain. Parahnya kesyirikan di zaman kita. Kata beliau, "Annal awwalina ya'buduna unasan salihin minal malaika wal anbiya wal awliya." Bahwasanya orang-orang terdahulu yang kepada mereka diutus Nabi Muhammad, mereka menyembah manusia-manusia yang saleh atau orang-orang yang saleh atau makhluk-makhluk yang saleh. Yang mereka sembah ini orang-orang saleh. Baik itu malaikat, enggak pernah bermaksiat pastinya, para nabi, para wali. Yang mereka sembah itu orang saleh. Yang mereka panjatkan kepadanya doa, kala itu orang-orang musyrikin waktu itu yang soleh-soleh. Amma haula, sedangkan mereka, maksudnya orang syirik zaman sekarang. Faya'buduna unasan min afjarin nas. Mereka menyembah orang yang fajir, bahkan afjarin nas, orang yang paling keji yang mereka sembah. Kalau yang Anda sembah orang soleh juga mending. Tapi syirik juga sih. Makanya kita nggak pakai kaidah daripada mendingan, enggak. Tapi kalau memang boleh pakai itu, mending. Kenapa? Yang Anda sembah itu orang soleh, yang Anda sembah itu nabi, yang Anda sembah itu malaikat, mending. Tapi syirik. Ini enggak. Yang mereka sembah unasan min afjarin nas. Manusia-manusia yang paling keji. Wahum ya'tarifuna bidzalik, dan mereka mengakui itu bahwasanya yang mereka sembah ini orangnya keji. Falladzina yusammunahum al-aqtab wal aghwath. Orang-orang yang mereka sembah itu, yang kepadanya mereka panjatkan doa itu, yang mereka menamakan dengan al-aqtab, kutub, wali-wali kutub ya biasanya mereka istilahkannya. Wal aghwath, ghauth, dari terjemahan al-ghauth, ini pertolongan, al-aghwath, para penolong. La yusallun. Mereka ini orang-orang yang enggak salat. Wala yasumun, mereka tidak puasa. Wala yatanazzahuna 'aniz zina wal liwati wal fahisha, dan mereka tidak mensucikan diri mereka dari perzinahan, dari liwat, homoseksual, dari perbuatan-perbuatan yang keji. Li'annahum bizamim, karena mereka berdasarkan pengakuan mereka laisa 'alaihim takalif, bahwasanya orang-orang ini mereka enggak punya beban. Falaisa 'alaihim haramun wala halal, mereka tidak berlaku pada mereka halal haram, enggak berlaku. Innama hadzal awam faqat, halal haram itu untuk orang awam. Yang kami sembah kepadanya ini mereka orang-orang suci. Sudah enggak ada beban mereka. Halal haram itu untuk kita saja. Mereka enggak kena. Enggak sholat, enggak puasa, tidak mensucikan diri dari perbuatan-perbuatan yang keji. Orang-orang yang seperti ini yang Anda sembah, orang dulu yang mereka sembah, orang soleh. Zaman sekarang yang disembah, orangnya sholat aja enggak, apalagi puasa. Dengan keyakinan bahwasanya orang-orang ini sudah mereka terangkat dari mereka kewajiban, enggak berlaku halal haram bagi mereka. Bermaksiat enggak apa-apa, meninggalkan ketaatan enggak apa-apa. Subhanallah. Kenapa? Inilah sisi yang lain kenapa zaman kita ini lebih parah syiriknya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Wa hum ya'tarifuna anna sadatahum la yusalluna wa la yasumun
wa annahum la yatawarra'una an fahishatin wa ma'a hadha ya'budunahum bal ya'buduna unasan min afjarin nas kal Hallaj wa Ibnu Arabi wal Rifa'i wal Badawi wa ghairihim. Dan mereka, para penyembah ini, mereka mengakui bahwasanya yang mereka sembah itu, yang mereka panjatkan kepadanya doa itu, mereka enggak salat, mereka enggak puasa, karena meyakini puasa dan salat itu sudah yang terangkat dari mereka. Jadi lebih hebat daripada Nabi Muhammad tuh orang-orang tuh. Nabi Muhammad aja masih salat sunnah, Nabi Muhammad masih salat. Enggak pernah ketinggalan salat malam Nabi Muhammad, kecuali ketika beliau sakit. Kalau cuma ngantuk, tetap salat beliau, tapi duduk, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad masih salat. Lalu siapa yang Anda sembah ini? Dan mereka juga mengakui bahwasanya yang mereka seru kepadanya doa-doa tersebut tidak wara', tidak meninggalkan ini perkara-perkara yang fahish atau keji. Tapi di saat yang sama mereka menyembahnya. Bahkan mereka menyembah manusia-manusia yang paling fajir, yang paling keji, seperti Hallaj, Ibnu Arabi, Ar-Rifa'i, Al-Badawi dan yang lain. Jadi lebih parah kesyirikannya. Zaman dulu yang mereka sembah orang soleh. Zaman sekarang bukan orang soleh. Sholat aja enggak yang mereka sembah itu. Puasa aja enggak. Tidak menjauhkan diri dari perkara yang keji. Disembah. Kan lebih parah berarti. Wallahu a'lam bishawab. Wa qad saqa Syaikhu ad-dalil على أن المشركين المتأخرين أعظم وأغلط شركا من الأولين لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء فاستدل بقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Dan Syekh telah menyebutkan dalil bahwasanya orang-orang musyrikin al-mutaakhirin zaman kita sekarang itu syiriknya lebih besar, lebih dalam, lebih parah, lebih dahsyat dibandingkan zaman dahulu kepada mereka Nabi Muhammad diutus. Karena orang-orang zaman dahulu yang kepada mereka Nabi Muhammad diutus, mereka ikhlas berdoa kepada Allah ketika susah. Mereka berbuat syirik ketika mereka lapang. Kalau kita lapang dan susah syirik terus, bahkan ketika susah makin syirik. Itulah kenapa kemudian beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Ankabut 64 65 ini. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila mereka naik kapal, mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, lagi menghadapi kesusahan, kesulitan di tengah lautan mengerikan. Mereka tahu mereka akan binasa, berdoa kepada Allah ketika terhimpit. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Ketika lapang, mereka baru berbuat syirik. Kalau kita, na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Dan demikian berakhirlah kitab Al-Qawaidul Arba' dengan syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizallahu taala, dan insyaallah kita akan lanjut dengan kitab yang lain. Jadi total ada berapa pertemuan kita ini, Bit? 19 ya. Ada 19 pertemuan dan semuanya lengkap ya di channel ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.